Berilmu tak beramal, disiksa 1000 kali. Bodoh tak mengaji, disiksa hanya sekali. Benarkah seperti itu? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar pengajian yang mengatakan bahwa orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa kelak di akhirat sebanyak 1000 kali. Sedangkan orang bodoh yang tidak mau mengaji atau tidak mau menuntut ilmu akan disiksa hanya sebanyak 1 kali saja. Pertanyaan saya, apakah memang benar ada hadis atau athar yang mengatakan seperti itu? Jika memang ada, maka bagaimana penjelasannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa memang benar ada athar yang mengatakan seperti itu, tetapi bukan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi itu bukan hadis, artinya bukan hadisnya Rasulullah SAW, namun athar dari para ulama salafus soleh. Redaksi Arabnya adalah seperti ini: wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima alima alfa marratin. Yang artinya wailun, celaka, atau neraka wail, celaka, lil jahili, bagi orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam, sekiranya tidak mau belajar oleh dia orang yang bodoh, marrotan, pada sekali, wahidatan, satu, pada kali yang satu kali yang saja. Artinya kecelakaan bagi orang yang bodoh selama dia tidak mau mengaji, tidak mau belajar, akan disiksa hanya 1 kali saja. Wawailun, dan kecelakaan, neraka wail, lil alimi, bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, haitsu lam ya'mal, sekiranya tidak beramal oleh dia alim, bima, dengan sesuatu, alima, yang telah mengetahui oleh dia alim, alfa marratin, pada 1000 kali. Jadi celaka bagi orang yang bodoh kalau tidak mau mengaji, akan disiksa 1 kali. Dan celaka bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka akan disiksa sebanyak 1000 kali. Lalu bagaimana maksudnya? Enak dong kalau begitu, enak jadi orang bodoh saja. Nggak usah repot-repot mendatangi guru setiap hari. Nggak usah repot-repot mengeluarkan uang, gak usah repot-repot menghabiskan waktu, tidak perlu repot-repot menghafal, tidak perlu repot-repot mengulang-ulang pelajaran. Enak jadi orang bodoh saja, tidak banyak masalah. Setiap permasalahan dijawab pokoknya begini, begitu. Karena ciri-ciri orang yang tidak punya ilmu itu kalau menjawab sesuatu pokoknya begini, pokoknya begitu. Jadi nggak ada pilihan. Karena apa? Semua jawaban hanya berdasarkan naluri perasaan saja, tidak dasar ilmu sama sekali. Sedangkan Al-Quran dan Al-Hadis itu banyak sekali. Belum lagi pendapat para ulama. Sehingga kalau seandainya orang bodoh itu disiksa hanya sekali, sedangkan orang alim yang sudah puluhan tahun setiap hari ngaji, mendatangi ulama, kakinya berjalan, sudah beramalkan, kakinya berjalan mendatangi para ulama, tangannya menulis kitab-kitab banyak sekali, kemudian telinganya mendengar, matanya selalu melihat buku-buku kitab, kemudian otak dan hatinya, pikirannya selalu diperas untuk
memahami dan menghafal ilmu-ilmu Islam. Tetapi ternyata kalau dia tidak beramal akan disiksa sebanyak 1000 kali. Enak jadi orang bodoh kalau begitu. Tidak seperti itu maksudnya. Dzukira hadzal atharu fi ihya'i ulumiddin wa bidayatil hidayati lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Telah disebutkan hadza terhadap ini al-atharu wujudnya athar fi ihya'i ulumiddin di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa bidayatil hidayati dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali miliknya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Lalu bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya kita bisa baca di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah yang namanya kitab Maraqi Al-Ubudiyah yang disusun oleh Syekh Nawawi, ya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu taala fi Syarh Maraqi Al-Ubudiyah ala matn Bidayatil Hidayati. Telah berkata oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu taala di dalam syarah kitab Maraqi Al-Ubudiyah atas matan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Yakunu adzabul alimi, ada oleh siksanya orang yang alim, a'dhama, yaitu lebih agung, lebih besar, lebih dahsyat min adzabil jahili daripada siksanya orang bodoh. Naam, apa kata beliau? Naam, iya. Iya seperti itu. Wa huwa bihasabil adati faqad. Bermula seperti itu bihasabil adati, yaitu dengan pertimbangan adat. Adat adalah bilangan, jumlah. Kalau menurut pertimbangan jumlah, ya seperti itu, faqad saja begitu ya. Itu hanya menurut pertimbangan jumlah saja seperti itu. Jumlahnya orang bodoh cuma sekali, disiksa sekali. Orang alim 1000 kali, hanya jumlahnya saja. Dunal hayati, tidak dalam keadaan hayah, keadaannya. Kalau keadaannya tidak seperti itu, fayumkinu, maka memungkinkan ayyakuna, oleh sekiranya ada al-adzabu, oleh siksa, al-wahidu, yang satu, asyadda, yaitu lebih dahsyat, lebih berat, lebih mengerikan, minal alfi, daripada 1000, bid'ad'afin, dengan beberapa kali lipat. Ila angkol, sampai sekiranya berkata oleh beliau, kama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sesuatu yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-alimu habibullahi, al-alimu bermula orang yang alim, habibullahi, yaitu kekasihnya Allah. Walaupun ada oleh orang alim itu fasikon, yaitu orang yang fasik. Wal jahilu, bermula orang yang bodoh, adullahi, yaitu musuhnya Allah. Walau kana abidan, walaupun ada oleh orang bodoh itu abidan, yaitu orang yang ahli ibadah. Jadi sudah jelas kan, walaupun siksanya orang alim itu 1000 kali, tetapi lebih ringan dibandingkan siksanya orang bodoh, walaupun sekali, tetapi lebih berat, lebih dahsyat, dan lebih mengerikan. Analoginya begini loh, orang alim itu seperti dicambuk menggunakan lidi 1000 kali, tik 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 tik, walaupun 1000 kali ya tidak terasa. Sedangkan orang bodoh walaupun ahli ibadah akan disiksa walaupun hanya sekali, tetapi menggunakan pohonnya lidi. Pohonnya lidi itu apa? Ya pohon gelugu, pohon kelapa itu. Dicambukkan, dipukulkan sekali, dam, langsung hancur seketika, mengerikan. Mengapa? Karena al-alim habibullah. Orang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Sedangkan orang bodoh itu musuhnya Allah walaupun dia ahli ibadah. Ingat surat Fatir ayat yang ke-28, qala Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah hanyalah para ulama. Orang bodoh itu tidak takut pada Allah, hanya perasaan saja, hanya ngaku-ngaku saja.